Perkenalkan, nama saya Melinda Rose, saya dari kelas 11.1. Kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang analisa SWOT dalam pembangunan informatika. Krisis ekonomi global. Krisis ekonomi memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap investasi di sektor teknologi. Penurunan modal investasi, pengurangan anggaran R&D, risiko kebangkrutan yang lebih tinggi, penurunan permintaan, dan perubahan prioritas investasi menjadi tantangan utama yang dihadapi oleh perusahaan teknologi. Dampak-dampak ini dapat memperlambat inovasi, menghambat pertumbuhan, dan meningkatkan persaingan di sektor tersebut, sehingga mengancam keberlanjutan dan pengembangan industri teknologi dalam jangka panjang. Apa hubungan krisis ekonomi global dengan SWOT? Krisis ekonomi global secara berlangsung berkaitan dengan berbagai ancaman atau threats yang dapat mengganggu stabilitas di berbagai sektor. Krisis ini dapat memicu ketidakstabilan ekonomi, keamanan nasional dan sosial, serta mengancam keberlangsungan bisnis dan investasi. Berikut adalah analisis mengenai hubungan krisis ekonomi global dengan ancaman atau threats dalam analisis SWOT sektor informatika di Indonesia. Yang pertama, penurunan investasi asing. Krisis ekonomi global seringkali mengakibatkan ketidakpastian di pasar internasional. Investor asing yang awalnya tertarik berinvestasi di Indonesia mungkin memilih untuk menahan atau menarik investasi mereka. Hal ini sangat berdampak pada sektor informatika yang memerlukan modal untuk pengembangan infrastruktur TI, penelitian dan inovasi. Tanpa dukungan investasi yang cukup, proyek-proyek yang berpotensi meningkatkan daya saing nasional dalam bidang teknologi dapat terhambat. Yang kedua, fluktuasi nilai tukar. Krisis ekonomi dapat menyebabkan fluktuasi yang tajam dalam nilai tukar mata uang. Di Indonesia, yang bergantung pada impor perangkat keras dan perangkat lunak TI akan mengalami peningkatan biaya ketika nilai tukar rupiah melemah. Ini bukan hanya berdampak pada biaya operasional perusahaan TI, tetapi juga pada harga produk dan layanan yang ditawarkan kepada konsumen. Kenaikan harga dapat mengurangi aksesibilitas bagi teknologi bagi masyarakat, terutama di kalangan usaha kecil atau menengah atau yang biasa disebut dengan UKM. Yang ketiga, pemangkasan anggaran. Dalam situasi krisis, pemerintah dan perusahaan seringkali melakukan pemangkasan anggaran untuk menjaga keseimbangan finansial. Ini dapat menyebabkan pengurangan dana untuk proyek-proyek pengembangan TI, pelatihan sumber daya manusia, dan penelitian dan pengembangan R&D. Akibatnya, inovasi akan terhambat, dan Indonesia mungkin kehilangan peluang untuk beradaptasi dengan tren teknologi global yang cepat berubah. Yang keempat, keterbatasan akses teknologi. Krisis ekonomi dapat memperburuk kesenjangan digital, di mana akses terhadap teknologi dan internet menjadi semakin terbatas bagi kelompok tertentu dalam masyarakat. Di daerah terpencil, misalnya, keterbatasan infrastruktur dapat menghalangi akses ke pendidikan dan pelatihan TI. Hal ini dapat memperbesar kesenjangan keterampilan di antara generasi muda yang pada akhirnya menghambat potensi pertumbuhan sektor informatika di masa depan. Yang kelima, peningkatan persaingan global. Di tengah krisis ekonomi, negara lain yang lebih siap dan adaptif dapat berinovasi dan mengembangkan teknologi baru dengan cepat. Di Indonesia mungkin menghadapi ancaman dari negara-negara tetangga yang juga berusaha menarik investasi dan mengembangkan ekosistem TI mereka. Persaingan yang semakin ketat ini dapat mengakibatkan hilangnya pangsa pasar bagi perusahaan-perusahaan lokal yang tidak dapat beradaptasi dengan cepat. Yang keenam, stabilitas sosial dan politik. Krisis ekonomi seringkali diiringi dengan ketidakstabilan sosial dan politik. Ketidakpuasan masyarakat akibat penurunan kualitas hidup dapat memicu protes, dan ketidakpastian situasi ini dapat menciptakan iklim bisnis yang tidak kondusif, sehingga perusahaan-perusahaan TI mungkin enggan untuk berinvestasi atau berkembang. Ketidakpastian politik juga dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah terkait sektor TI yang dapat menghambat pertumbuhan industri. 7. Risiko keamanan siber. Dalam kondisi ekonomi yang sulit, perusahaan mungkin tergoda untuk mengurangi pengeluaran pada keamanan siber. Hal ini dapat meningkatkan risiko serangan siber yang dapat merugikan perusahaan dan konsumen.
Krisis ekonomi juga dapat mempengaruhi kemampuan pemerintah untuk melindungi infrastruktur TI kritis, sehingga meningkatkan kerentanan terhadap ancaman keamanan. Kesimpulan, krisis ekonomi global memberikan serangkaian ancaman yang kompleks bagi sektor informatika di Indonesia. Untuk mengatasi tantangan ini, penting bagi semua pemangku kepentingan termasuk pemerintah, sektor swasta, dan lembaga pendidikan untuk berkolaborasi dalam merumuskan strategi yang proaktif. Upaya untuk meningkatkan investasi, memperkuat infrastruktur TI, dan meningkatkan keterampilan sumber daya manusia akan sangat penting untuk memastikan bahwa Indonesia tidak hanya mampu bertahan dalam menghadapi krisis, tetapi juga tumbuh dan bersaing di area global. Dengan pendekatan yang tepat, sektor informatika dapat menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi dan inovasi di Indonesia bahkan di masa-masa sulit. Sekian dari presentasi saya, terima kasih.